Halo, Shalom, apa kabar? Saya senang banget ketemu kamu di video ini dan channel saya ini. Saya berharap kamu dalam keadaan yang sehat dan dalam berkat Tuhan yang sempurna. Amin. Nah, kali ini saya mau bicara tentang vaksin COVID-19, chip 666, antikris, dan akhir zaman. Semoga pembahasan ini akan membantu mengklirkan semua tentang hoax yang beredar yang sangat luar biasa. Ya, yuk kita simak. Saya akan juga bicara nanti tentang bahwa kita ternyata sudah pakai chip. Ya, dan chip itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan antikris atau 666. Ya, oke. Pertama-tama saya pengen update dulu ya, teman-teman, tentang virus corona. Ya, sekarang itu pertengahan Februari 2021. Ya, virus corona itu kan munculnya di Wuhan, Cina tahun 2009 akhir. Dan ini sangat menular dan sudah menular kepada 223 negara. Ya, dan data dunia sekarang mencatat ada 107 juta orang yang sudah terjangkit virus corona dan 59,8 juta puji Tuhan sembuh, dan yang meninggal ada 2 juta 34 atau 340 ribu orang. Ya, dan di Indonesia sendiri yang terjangkit sampai detik ini kurang lebih ada 1 juta 170 ribu orang dan 973 ribu sembuh, dan yang meninggal ada 31.976. Ya, ada yang bilang bahwa pandemi virus corona ini dalam sejarah manusia paling mengerikan, mematikan. Saya pikir enggak betul. Karena saya punya data, ada banyak pandemi-pandemi yang lain-lain yang dulu-dulu sudah pernah terjadi di dunia, dan ternyata yang meninggal jauh lebih banyak daripada pandemi virus corona ini. Contoh saya ambil 3 aja. Di abad kelima itu ada wabah Justinian. Itu tercatat yang meninggal ada 25 juta sampai 100 juta orang. Abad kelima ya. Lalu ada di abad 14 ada Black Death, penyakit pes dari Eropa, itu membunuh 75 juta orang sampai 200 juta orang. Ya. Ini udah bilang ratusan juta. Corona hari ini hanya dalam tanda kutip 2 juta,3. Abad 20 ada Spanish flu yang terjangkit itu 500 juta orang, dan yang meninggal kurang lebih 50 juta orang meninggal. Nah, ketika ada pandemi-pandemi seperti ini dan pandemi-pandemi yang lain yang tidak saya sebutkan, selalu dikait-kaitkan dengan akhir zaman, selalu dikait-kaitkan dengan antikris. Padahal terbukti sampai hari ini itu semua tidak terkait sama sekali. Ya, dan dulu pernah tuh Kaisar Nero yang sangat kejam terhadap orang Kristen. Orang Kristen dijadikan obor pada malam hari ini, maksudnya mayatnya, tubuhnya itu dibunuh, mayatnya dijadikan obor. Kejam banget, bakar-bakar gereja ya kan, bunuh-bunuhin orang, disiksa, dibuat makanan binatang buas dan sebagainya. Dikira Kaisar Nero adalah antikris, tapi tidak. Sampai hari ini terbukti. Lalu ada lagi Hitler yang membunuh jutaan orang di seluruh dunia. Ya, bahkan 6 juta orang Yahudi itu dibunuh, dikasih gas beracun. Dan Hitler disangka-sangka adalah antikris. Ternyata tidak terbukti. Ya. Dan saya mau bilang, jangan terlalu mengkait-kaitkan virus corona ini selalu dengan antikris, ya, chip 66 dan lain sebagainya. Kenapa? Karena gini nih, kita boleh sih ya waspada, tapi jangan berlebihan, jangan too much, jangan jadinya parno, jangan jadinya malah keliru, asumsi-asumsi yang tidak berdasar, termakan hoax yang ada. Karena isu-isu antikris, chip 66 itu gampang sekali digoreng gitu ya, dibuat yang nggak bener gitu. Ya. Nah, selanjutnya banyak isu-isu yang beredar nih
Karena virus corona dibilang itu adalah virus yang sengaja diciptakan. Lalu Bill Gates itu menciptakan virus corona. Lalu ada elit dunia itu menciptakan virus ini untuk tujuan tertentu, untuk controlling manusia. Kalau Bill Gates dikatakan pengen cari keuntungan karena dia akan ciptakan vaksinnya sehingga dia bisa kaya raya karena seluruh dunia akan beli dan lain sebagainya. Tapi itu tidak pernah terbukti sampai hari ini. Itu hanya asumsi belaka, tidak ada dasar yang kuat, bukti-bukti yang kuat. Ya, itu hanya hoax yang beredar, yang digoreng-goreng gitulah ya. Nah, selanjutnya ya, Anda yang bilang pakai video segala macam bahwa virus itu berdampak mengerikan. Ketika bukan virus, vaksin corona itu berdampak mengerikan. Ketika disuntik dia langsung lumpuh, ya, langsung meninggal. Itu adalah hoax yang beredar. Ada videonya. Ternyata itu diselidiki video yang lain, bukan karena vaksin corona, ya. Nah, saya mau tepis hoax ini ya. Vaksin corona berdampak lumpuh, cacat, meninggal, bahkan bisa menjadi wabah penyakit baru. Nah, saya mau tepis itu gini. Jadi teman-teman, vaksin yang beredar itu, kenapa saya bilang itu tidak mungkin dari antikris, ya, dan itu nggak mungkin oleh hoax yang ada konspirasi. Karena gini, karena vaksin ini teman-teman itu ditemukan dari atau oleh berbagai lembaga dan berbagai negara di seluruh dunia. Ya, minimal yang saya dapatkan data itu ada dari Swedia dan Inggris. Nama vaksinnya adalah AstraZeneca. Lalu ada Sinopharm itu dari China. Lalu Moderna itu dari Amerika. Lalu Pfizer itu dari Amerika juga. Sinovac itu dari Cina. Dan dari Rusia juga ada. Dari mana-mana juga ada. Kalau itu konspirasi, harusnya itu dari satu tempat atau dua tempat lah ya. Dari satu negara atau dua negara lah ya. Tapi ini dari berbagai macam negara. Ya nggak mungkin ada konspirasi yang besar. Karena Amerika dengan Rusia aja nggak akur. Ya, nggak mungkin mereka tiba-tiba kerjasama dalam apa gitu ya. Dalam vaksin. No. Dan kalian tahu nggak bahwa vaksin ini sudah diuji secara klinis teman-teman. Nggak sembarangan. Ya, diuji lewat hewan dulu. Lalu ke manusia itu dari 70.000 kalau nggak salah minimal harus dicobakan sukarelawan. Ya, nanti melewati tahap 1, tahap 2, tahap 3 dipantau terus. Makanya penemuan vaksin ini agak lama karena harus berhati-hati, nggak sembarangan. Ya. Lalu ketika vaksin itu datang di sebuah negara, contohnya Sinovac yang dikirim dari China masuk ke Indonesia, nggak langsung didistribusikan, langsung disuntikkan ke semua rakyat Indonesia, tidak. Harus melalui BPOM, Badan Peneliti dulu. Ini aman nggak buat rakyat Indonesia, cocok nggak buat manusia-manusia di Indonesia. Jadi nggak sembarangan. Lalu butuh beberapa waktu dan hasilnya dinyatakan oleh BPOM kita aman, baru distribusi. Nah, itu pun kalau mau bicara tentang halal dan haram, ada MUI yang sudah menyatakan ini boleh dipakai, bisa dikatakan ini halal. Bahkan presiden kita, ya, Joko Widodo, itu live disaksikan oleh semua manusia Indonesia yang mau nonton gitu ya. Dia disuntik vaksin corona. Itu bukan suntik bohongan, itu live disuntik beneran. Artinya apa gini? Gak mungkin seorang kepala negara disuntik dengan barang yang gak jelas atau belum jelas, gak mungkin. Pasti melalui protokol presiden yang ketat. Harus aman, harus tidak ada efek samping, harus gini dan lain sebagainya. Ya,
Jadi kalau presiden aja yang sudah melewati keamanan seorang kepala negara, pasti itu juga aman buat kita. Jadi abaikan hoax, disuntiknya bohongan, vaksinnya beda. No. Itu hanya hoax yang digoreng-goreng saja membuat kita ini resah. Ya, di situ juga ada tokoh-tokoh seperti Ariel Noah, ada Raffi Ahmad, juga yang lainnya itu disuntik live juga, menunjukkan bahwa aman itu bisa disuntikkan kepada kita rakyat Indonesia, ya. Lalu ada mitos lagi. Kemarin Erick Thohir di acara Mata Najwa ya kalau nggak salah, dia menyatakan bahwa vaksin itu ada barcode-nya. Nah, ternyata kalau diselidiki lagi bukan vaksinnya yang ada barcode-nya, tapi botol vaksinnya yang ada barcode-nya. Supaya supaya tujuannya itu vaksin itu bisa dideteksi sampai di mana sih distribusinya, udah sampai ke pelosok mana, daerah ini sudah ada vaksin belum, lalu kapan dilakukannya, itu ada datanya, dikasih barcode di botolnya, bukan di vaksinnya, ya. Jadi hoax-hoax yang beredar itu sangat luar biasa. Lalu belum lagi ada isu bahwa di vaksin itu ada chipnya. Bahkan dikatakan chipnya yang paling canggih, yang tidak kelihatan mata. Itu isu yang beredar. Jangan mau divaksin, woi ada chipnya. Aduh, teman-teman, ada yang bilang isu yang beredar bahwa di dalam vaksin virus corona ada robot nano yang akan digabung dengan RFID yang akan ditanamkan melalui suntikan vaksin ke dalam tubuh manusia. Tujuannya mau kontrol manusia, bahkan mau mengubah DNA. Ini kacau banget, hoaxnya keterlaluan. Ya. Ternyata mitos RFID di vaksin itu berawal dari ini, teman-teman. Ternyata pernah ada ide, baru rencana ya, chip RFID ini ditempel di jarum suntik untuk vaksin corona. Jadi di mana? Di jarum suntik, bukan di vaksinnya. Ya, tujuannya sama yang tadi, mengetahui ini vaksinnya asli atau palsu. Kalau ngelewati RFID chip itu akan kebaca ini vaksinnya asli atau palsu. Yang kedua, vaksinnya sudah kadaluarsa atau belum, masih bagus nggak. Yang selanjutnya, kapan digunakan tanggalnya, ya, sampai di mana distribusinya, di lokasi mana, itu akan kelihatan melalui chip RFID yang ditempel di jarum suntik, bukan di vaksinnya, ya. Jadi bukan dimasukkan ke dalam vaksin, teman-teman. Jadi saya mau bilang apa? Yuk tepis semua isu-isu hoax dan percayalah vaksin itu aman. Tidak ada unsur antikris, tidak ada unsur chip di dalamnya sama sekali. Lalu gini, kadang-kadang ya kita ini parno kalau dengar chip. Kita ini takut kalau bisa tentang barcode. Itu langsung automatically direct mikirnya antikris. Chip itu antikris, barcode itu antikris. Padahal itu nggak sama sekali ya teman-teman ya. Padahal percaya nggak, kita itu sudah pakai chip. Halo, saya ulang, kita itu sudah pakai chip loh ternyata. Nggak percaya, contoh di KTP kita yang sudah KTP elektronik, iktp, itu ada chipnya. Hari-hari ini sedang viral di TikTok bahwa ada satu orang yang bongkar KTP-nya, itu di bawah foto, di posisi tanda tangan kita itu, ini KTP, itu dibuka, ada chipnya, kotak kecil gitu. Ya, saya kemarin sempat nyoba, jadi lampu kamar dimatikan di malam hari ya, lalu saya nyalain handphone saya, yang baterai handphone, tahu nggak ada lampu handphone itu kan, yang center. Nah, lalu saya tempelkan di atas center itu KTP saya yang posisinya di bawah foto. Nah, ternyata benar. Oh iya, itu dalamnya kelihatan tuh ada kotak kecil dan itu memang chip. Halo teman-teman, kita sudah bawa chip kemana-mana. Itu chip kita, data kita ada di sana.
Dan di Dukcapil juga sudah konfirmasi. Itu memang data kita ada di chip itu, di KTP itu. Jadi KTP bukan antikris, tidak ada kaitannya dengan antikris. Itu teknologi yang saat ini yang paling update yang dipakai untuk masyarakat umum, ya kan? Lalu tahu nggak, ATM kita juga ada chipnya. Sekarang mayoritas orang punya ATM. Belum lagi handphone. Di handphone kita ada chipnya. Dan di SIM card kita, entah itu XL, M3, Simpati, itu semua ada chipnya. Kita bawa chip kemana-mana. Minimal ada berapa? Yang tadi saya sebutkan 4. Kartu ATM, KTP, handphone, SIM card. Belum lagi kartu kredit yang lain dan lain sebagainya. Kita udah pakai chip kemana-mana. Ya, lalu bicara tentang barcode. Orang alergi sama barcode itu 666. Dulu pernah diteliti zaman dulu, ingat gak? Barcode kan gini tuh kan. Lalu di ujung ini dihitung 6, tengah dihitung 6, di ujung lagi 6 katanya, 6. Wah, ini setan, ini antikris. Waduh. Tidak, teman-teman. Ya, zaman sekarang ini siapa sih nggak pakai barcode? Belanja online, pakai Shopee Pay, GoPay, pakai barcode. Ya, bener nggak? Dan kita juga kadang-kadang yang gereja yang online, persembahannya pakai barcode. Gereja pakai barcode. Ya, pembayaran apapun hari ini, parkir segala macam udah mulai pakai barcode, mulai cashless. Uang itu akan ditinggalkan. Itu adalah teknologi terbaru. Itu tidak ada sangkut pautnya dengan antikris. Antikris ntar gini, aduh, gue lagi yang dihitung. Padahal tidak semua itu antikris. Ya, kita perlu waspada. Betul. Di akhir zaman ini kita memang perlu waspada, tapi tidak perlu parno yang berlebihan, yang termakan hoax. Makanya kalau dengerin isu-isu harus dicek ulang siapa yang ngomong, berdasarkan bukti-bukti apa. Jangan sembarangan mengiyakan lalu kamu pun ikut memberitakan hoax. Hati-hati ya, jangan membuat dunia ini tambah runyam. Ya, saya mungkin paham lah ya, isu tentang chip, barcode, dan lain sebagainya itu mungkin berawal dari ayat Alkitab di Wahyu 13 ayat 16 dan 8 yang mengatakan bahwa akan ada tanda di dahi dan di tangan. Ya, dan orang mengasumsikan ayat itu adalah bicara tentang chip yang akan dimasukkan di tangan atau barcode yang ada di dahi kita. Padahal tidak seperti itu. Ya, orang yang dikuasai antikris akan ada tanda di dahi dan tanda di tangan. Asumsinya langsung chip dan barcode. Itu keliru ya teman-teman, salah. Kenapa? Saya pengen kita semua mengkaji ulang apakah benar tanda itu di tangan dan di dahi itu barcode dan chip. Ya, saya punya jawaban buat kamu. Ya, bagikan video ini. Ya, nah, jawabannya ada di Wahyu 14 ayat 1. Nanti kamu baca di rumah. Yang ayatnya kira-kira ngomong gini. Ya, orang-orang kudusnya Tuhan yang ada 144.000 orang itu, ya. Dan mereka sudah meninggal kan? Ini manusia kudusnya Tuhan, dan 144.000 orang kudusnya Tuhan ini memiliki apa? Tanda di dahi. Dan tandanya adalah nama Tuhan Yesus dan nama Bapa di surga. Saya tanya, apakah dulu ketika mereka masih ada di dunia, ya, orang-orang ini punya barcode dan punya tanda chip di sini? Gak ada. Jidatnya nggak ada apa-apanya sampai dia mati, teman-teman. Artinya nggak ada barcode, nggak ada chip, nggak ada tato, nggak ada tanda apapun, nggak ada. Artinya ini bicara tentang apa? Ternyata yang saya dapatkan, yang saya pelajari bahwa yang dimaksud tanda di dahi dan tanda di tangan adalah perbuatan, atas dulu ya, adalah pikiran sesuai dengan pikiran Kristus
atau sesuai dengan pikiran antikristus. Itu tanda di dahi. Tanda di tangan, apakah perbuatannya sama dengan perbuatan-perbuatan Kristus atau sama dengan perbuatan antikristus. Ketika saya mempelajari ini, saya tahu ini kayaknya pertama saya agak meragukan. Bener gak sih? Kok gak seru kayaknya? Kok gak ada tanda seperti chip, barcode dan lain-lain? Masa pikiran doang? Masa perbuatan doang? Tapi kebenarannya yang saya terima adalah seperti itu. Ya, ternyata yang dimaksud dengan tanda di dahi dan tanda di tangan adalah pikiran kita itu seperti apa? Apakah seperti Kristus? Apakah seperti antikristus? Kalau pikiran kita seperti antikristus, maka kamu akan kena murka Allah. Ada ayatnya itu di Wahyu 14 ayat 9 sampai 10. Ya, kalau kita ini pikirannya seperti Kristus, pikiran seperti antikristus, otomatis dengerin saya. Kamu adalah anggota antikris. Kamu ada dalam kekuasaan antikris. Gak perlu pakai chip, gak perlu pakai barcode. Kalau pikiranmu pikiran antikris, kamu sudah anggotanya antikris. Lalu yang kedua, kalau perbuatan-perbuatan kamu sudah perbuatan-perbuatan antikris, yang tidak percaya Yesus Tuhan, yang menghujat Tuhan, yang melawan kebenaran-kebenaran firman, maka saya bisa pastikan kamu sudah anggota antikris. Kamu sudah menjadi dalam kekuasaannya antikris. Ya, ini pendeta Rubin Adi juga bilang seperti ini, dan pendeta Wiknyo dari satu aliran dengan Pak Erastus Sabdono juga menyatakan seperti itu. Itu cara berpikir kita dan perbuatan tangan kita, teman-teman. Itu simbolik, itu figuratifnya, bukan letter lux. Chip ada tandanya, barcode-nya, bukan. Ya, paham ya sampai di sini ya? Ya, sampai di sini paham ya? Bukan tanda harafiah. Ya, bukan tanda harafiah. Nah, kalian nanti bisa buka di Wahyu 14 ayat 9 sampai 10 ya. Kalian orang-orang yang pikirannya seperti antikris dan perbuatannya seperti antikris akan kena murka Allah karena dia termasuk anggotanya antikris. Ya. Ya, teman-teman ya. Ya, saya pengen tegaskan lagi, kita boleh curiga, waspada, tapi yang berhikmat. Ya, yang berdasar. Ya, jangan sembarangan termakan hoax. Ya, kalau kamu dengerin isu, cari tahu ini benar atau enggak. Ini palsu atau enggak, ini dibuat-buat atau enggak. Siapa yang bicara, dasarnya apa, ada bukti kuatnya enggak, dan lain sebagainya. Sesuai dengan kebenaran firman enggak? Ya, itu yang penting ya. Nah, teman-teman, kapan antikris itu akan menguasai dunia? Ini tambahan aja ya. Waduh, kita nih akhir zaman nih. Nanti saya kapan-kapan akan sampaikan di video yang lain tentang peta zaman dari Adam sampai zaman sekarang. Ternyata memang benar kita hidup di akhir zaman. Ya, lalu pertanyaan besarnya, waduh, kapan nih antikris akan menguasai dunia? Nah, dengar saya baik-baik. Kapan antikris akan menguasai dunia? Ketika sudah terjadi satu kesatuan mata uang, satu kesatuan agama, dan satu kesatuan pemerintahan dunia. Jadi pemerintahannya di dunia ini hanya ada satu nanti presidennya. Jadi satu semuanya, one government. Itu presidennya saya bisa pastikan bahwa itulah antikris. Ya. Tapi ada berita bagus, teman-teman. Sebelum antikris itu bukan roh yang menguasai dunia ya. Ya, tapi orang. Satu orang yang sangat brilian, yang sangat penuh hikmat sepertinya, yang jadi seperti juru selamat manusia dari kelaparan, peperangan, ya, dari kriminalitas, dari kejahatan. Dia akan seperti dapat ide yang membebaskan dunia dari semua hal yang buruk itu. Ya, nggak ada orang miskin lagi kalau bisa nanti. Nggak ada orang yang nggak bisa bayar kesehatannya dia. Artinya kalau sakit di rumah sakit. Semua dikasih ide yang sangat hebat
dan tiba-tiba orang akan kagum. Nah, dan orang ini akan dijadikan kandidat presiden dunia. Nah, kamu kalau mau tahu kapan antikris akan berkuasa, kamu harus ikuti berita dunia. Ada nggak satu orang yang sangat menonjol, yang sangat brilian, yang punya ide yang sangat hebat, dan dia populer terus, banyak dukungannya, dia akan naik jadi presiden dunia? Lihat itu. Wah, itu kalau detik-detik dia mau dilantik jadi presiden dunia, artinya antikris akan menguasai dunia. Tapi dengar teman-teman, ada kabar baik. Halo, puji Tuhan. Puji Tuhan. Apa kabar baiknya? Yang saya pelajari, sebelum antikris menjadi presiden dunia, menguasai dunia, ternyata kita ngalami rapture, teman-teman. Kita akan disingkirkan Tuhan. Kita akan diselamatkan Tuhan. Kita akan diamankan oleh Tuhan dari antikris itu. Ya, puji Tuhan ya. Ya, saya penganut ya aliran yang menyatakan bahwa anak Tuhan akan diselamatkan Tuhan ya dari antikris. Nah, teman-teman, tapi pertanyaan saya adalah, Alkitab bilang gini, ada yang ditinggal, tidak diangkat, dan mereka akan mengalami masa antikris, masa yang berat, karena Roh Kudus sudah diambil waktu itu, waktu nanti akan diambil di waktu itu. Ya, apakah dia dapat bertahan? Dia nggak mau ikut sistem antikris, mungkin akan dipasang teknologi yang baru, ya, untuk ikut ekonominya dia. Ya, dia nggak boleh ikut itu. Ya, dia akan dikejar-kejar, dia akan dianggap pemberontak. Dia nggak bisa membeli dan menjual, kata Alkitab. Dia nggak punya account resmi. Dia mungkin dipenjara, disiksa, dibunuh juga. Ya. Dan saya berharap nggak ada dari kamu satupun yang tertinggal. Kamu akan mengalami rapture. Amin. Dan pertanyaan saya gini, kalau waktu rapture itu datang saat ini, apakah kamu sudah siap? Apakah hidupmu sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kamu sudah layak? Menurut saya rapture itu ada dua. Rapture yang bareng-bareng yang tadi saya omongin, atau rapture lokal. Maksudnya apa rapture lokal? Mati individu, kecelakaan, sakit, ya, terus mungkin kena bencana alam. Pertanyaan saya, apakah kamu siap menghadap Tuhan? Kamu sudah siap? Sebenarnya isu yang paling penting di akhir zaman ini bukan bingung ngurusin masalah chip, vaksin yang ada chipnya, isu-isu tentang antikris, barcode dan lain, bukan. Tapi isu yang terpenting yang harus kalian concern adalah, apakah hidupmu saat ini sudah berkenan, layak di hadapan Tuhan atau belum? Itu yang paling penting. Ini akhir zaman, men. Jangan main-main lagi dengan dosa, kompromi lagi dengan dosa yang hidupnya duniawi banget. Ayo dekat sama Tuhan, bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, kuduskan hidupmu, layakkan hidupmu di hadapan Tuhan, hidup dalam pertobatan, jauhkan dari belenggu-belenggu dosa, lepaskan hidupmu dari ikatan-ikatan dunia, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bertobat yuk, bertobat yuk, bertobat yuk. Ini akhir zaman. Kita harus siap sedia seperti gadis yang bijaksana. Jangan seperti gadis yang bodoh. Ketika mempelai datang, ketika Tuhan datang, kita gak siap, hidup kita masih berantakan. Woi, kita bisa ditinggal, teman-teman. Melalui video ini saya pengen mengajak, yuk bertobat. Yuk hidup dalam pertobatan. Yuk hidup dalam kebenaran. Persiapkan hidupmu, jangan main-main lagi. Kalau hidupmu sudah dijaga benar, ya, hidup dalam pertobatan, hidup dalam takut akan Tuhan, kamu tidak akan takut rapture kapanpun itu. Amin. Baik itu rapture yang bersama-sama atau rapture lokal. Yuk, intinya di akhir zaman ini, jangan terlalu bingung tentang chip antikris 666, tapi fokus kepada dirimu dengan Tuhan.
Apakah hidupmu sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Kejar itu, concern di situ. Perbaiki hidupmu. Yuk bertobat. Ya. Ini yang paling perlu, teman-teman. Ini yang paling perlu. Apakah hidupmu sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Ya. Saya pikir itu. Yuk kita doa sama-sama. Bapa di sorga, hamba berdoa buat teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Biar mereka tidak dibingungkan lagi dengan hoax-hoax yang ada. Hari ini mereka mungkin tahu sedikit kebenaran yang disampaikan, menjadi pegangan. Mereka jadi ada mantap, bukan bingung lagi. Dan Tuhan, aku berdoa, biar setiap orang yang menyaksikan video ini, hari ini, digerakkan Tuhan hatinya untuk bertobat dari segala kejahatan, dari segala dosa-dosanya, dari keduniawinya, dari kedagingannya. Tuhan Roh Kudus, bantu setiap kami, setiap mereka yang menyaksikan video ini, supaya mereka hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam pertobatan. Tuhan tolong, supaya hidup mereka benar-benar dipersiapkan dan hidup mereka boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni setiap dosa-dosa yang mereka lakukan, dan kiranya Tuhan memberikan kekuatan, pertobatan, untuk dia tidak kembali ke dosa-dosa yang lama, dan hidup dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bantu mereka, tolong mereka hidup dekat dengan Tuhan, hidup menjauhi dosa, hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup bahkan yang bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berdoa buat setiap orang yang menyaksikan video ini, tidak ada satu dari mereka pun yang tidak rapture nantinya. Tuhan tolong mereka, rapture mereka semua, persiapkan mereka dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus berdoa, amin. Mungkin itu aja teman-teman, semoga ini bisa menjadi berkat. Bagikan video ini ya, supaya teman-teman yang lain boleh di-clearkan ya. Lalu kalau boleh, kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, supaya ketika saya punya video yang baru kalian terinfo, dan ketika saya punya video baru kalian boleh diberkati, amin. Like dan komen, mungkin ada yang beda pendapat boleh, ada yang ngasih tambahan ayat boleh, ada yang ngasih pandangan yang lain boleh. Komen. Memberkati.